Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan khusus kepada keharibaan alam yang menjadi kekasih Rabbul Alamin, ay maqrunan bitta'zim habibinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya Ahmad Idris untuk berbicara sedikit mengenai tafsir atau isi kandungan Quran surah Al-Zalzalah, yang mana video ini merupakan tugas dari kajian tafsir juz amma dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Dr. Badruddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Zalzalah. Dalam pembahasan Quran surah Al-Zalzalah ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah termasuk ke dalam surat Makkiyah, dan ada yang mengatakan bahwa surat Al-Zalzalah ini termasuk ke dalam surat Madaniyah. Namun, pendapat yang lebih masyhur atau jumhur ulama di kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa surah Al-Zalzalah ini adalah tergolong ke dalam suratul Madaniyah. Artinya, surat yang turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Marah Labid, yang menyatakan bahwa surat ini termasuk ke dalam surat Madaniyah yang terdiri dari 8 ayat, 35 kalimat, serta 149 huruf. Marilah kita bersama-sama membacakan terlebih dahulu Quran surah Al-Zalzalah berikut dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan isi kandungan atau beban yang dalam kandungannya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang memerintahkan untuk memberitakannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu juga manusia keluar dari kuburnya dengan berkelompok-kelompok untuk melihat amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan seberat dzarrah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya kebaikan pula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan suatu amal kejahatan, baik itu seberat dzarrah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya, balasan kejahatan itu pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suratul Zalzalah berarti secara bahasa adalah suatu guncangan yang dahsyat. Dalam surat ini menceritakan atau menjelaskan tentang proses atau terjadinya hari kiamat, yang mana pada saat hari kiamat di ayat pertama dan kedua dijelaskan bahwa
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Pada ayat pertama ini terdapat kata zalzala, yang mana kata zalzala dalam ayat ini disebutkan 2 kali, yang berarti itu guncangan yang begitu dahsyat. Sudah arti satu zalzala saja, guncangan yang dahsyat, itu ditambah lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha, berarti guncangan itu adalah guncangan yang amat dahsyat. Dan setelah bumi diguncangkan, apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan isi kandungan atau isi beban yang ada dalam kandungannya. Dalam tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa yang dikeluarkan oleh bumi-bumi itu adalah emas-emas, yang mana para manusia yang ada di muka bumi ini dahulu sewaktu di dunia sebelum terjadinya hari kiamat itu selalu mencari-cari dan mendambakan emas. Akan tetapi pada saat hari kiamat emas itu keluar, emas itu yang keluar berkata kepada para manusia, "Mengapa kalian tidak mengambilku? Mengapa kalian tidak memperolehku?" Nah, itu menandakan bahwa pada saat itu, pada hari itu, manusia tidak lagi memperhatikan hal duniawinya, tapi manusia sudah sibuk dengan amal pribadinya masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan kepada ayat ketiga, wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Selanjutnya dilanjutkan, dijelaskan lagi dalam tafsir Marah Labid, yang dimaksud dalam ayat ini adalah manusia, bagi mereka orang-orang yang kafir, itu mereka akan merasa terbingung. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Karena hakikatnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan itu adalah tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sedangkan bagi mereka orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan bahwa mereka terkagum-kagum dengan terjadinya hal tersebut. Karena hakikatnya atau pada hakikatnya mereka mengetahui atau sudah memahami bahwa hal ini pasti akan terjadi karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ini. Selanjutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab dijelaskan bahwa kebingungan para manusia yang ada di muka bumi ini, yang mana tadi orang-orang kafir merasa kebingungan, itu cukup ataupun berhenti setelah bumi menceritakan beritanya. Karena apa? Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu lah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kepada bumi untuk menceritakannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, dan pada hari itu pula lah manusia dibangunkan dari kuburnya atau manusia keluar dari kuburnya untuk melihat amal-amal perbuatan mereka selama di waktu di dunia. Jadi pada saat terjadinya, setelah terjadi hari kiamat, bumi sudah hancur lebur, kemudian manusia akan mengalami atau menjalankan pose kehidupan di akhirat. Manusia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mulai dari Kangjeng Nabi Adam sampai manusia yang terakhir pada hari kiamat, semuanya akan dibangunkan pada hari itu dan akan melihat amal-amal mereka selama waktu di dunia. Oleh karena itu dilanjutkan di ayat selanjutnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang sewaktu di dunianya mereka mengerjakan amal kebaikan walaupun seberat zarrah. Zarrah, mengenai zarrah ini dalam tafsir Zalalain dijelaskan bahwa zinata namlatu sagirah. Ada yang mendefinisikan zarrah ini adalah
sesuatu benda yang sangat kecil diumpamakan seperti semut yang sangat kecil dalam tafsir Jalalain. Ada juga yang mengartikan bahwa dzarrah ini adalah sekecil biji sawi. Artinya apa? Artinya barang siapa manusia yang selama hidup di dunianya mengerjakan amal kebaikan, walaupun sekecil biji dzarrah, itu akan dibalas di akhiratnya kebaikan pula itu. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan apabila ataupun barang siapa manusia yang melakukan kejahatan walaupun seberat dzarrah timbangannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang setimpal dari apa yang dikerjakan di dunia itu. Itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sedikit mengenai isi kandungan Quran surah Al-Zalzalah. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Quran surah Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang hari kiamat, yang mana pada hari itu bumi diguncangkan dengan dahsyat yang amat-amat dahsyat. Kemudian juga setelah bumi diguncangkan, manusia akan mengalami proses penghisaban. Dan barang siapa yang selama hidupnya melakukan amal kebaikan, ia akan dibalas dengan kebaikan pula, yakni berupa surga. Sedangkan barang siapa yang manusia mengerjakan suatu amal kejahatan, mereka akan dibalas berupa kejahatan pula, yakni berupa ganjarannya berupa hidup di neraka. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan dan dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.